Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, seluruh jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taqwa yang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmatnya, keridhoannya pada siang hari ini. Bersyukur kepada Allah kita dalam keadaan sehat afiat. Kita dalam kondisi sebagai muslim, sebagai mukmin, dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Maka manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari dunia sampai akhirat. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari senantiasa tingkatkan ketakwaan kita, melaksanakan apa yang Allah perintah, menjauhi yang dilarangnya. Kapan saja, di mana saja kita berada, dan siapapun kita. Terutama untuk hal-hal yang sunnah, laksanakan menurut kemampuan kita. Tidak usah menunggu kaya untuk bisa bersedekah. Apa yang bisa kita keluarkan saat ini, keluarkanlah. Karena bersedekah tidak diikat oleh aturan berapa nominalnya dan lain sebagainya. Berbeda dengan zakat. Tetapi apa yang Allah larang, tinggalkan secara mutlak, secara total. Sehingga mudah-mudahan dengan prinsip kuat, memegang prinsip ketakwaan, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, Allah akan selamatkan kita, bahkan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bahwa ternyata saat ini kita sudah berada di tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah. Khatib tidak bertanya dan mengingatkan tentang kalender Masehi, karena insya Allah kita semua hafal. Tapi sedikit sekali dari kita yang jika tidak diingatkan barangkali lupa bahwa kita saat ini sudah berada di beberapa hari penghujung bulan Rajab, yang artinya setelah bulan Rajab berakhir akan masuk bulan Sya'ban. Kita akan melaksanakan kegiatan nisfu Sya'ban, dan setelah itu tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab, Allah berikan keberkahan di bulan Sya'ban yang akan kita songsong, dan Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan dan bisa mengisinya dengan ibadah yang maksimal, yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan. Maka sebagai muslim yang punya keyakinan ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, kita sangat perlu untuk menyadari bahwa waktu ini terus berlalu, waktu terus berjalan. Dan setiap detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan selanjutnya yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Maka satu makalah dari perkataan ulama mengingatkan kita, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka Jumat kali ini berbeda dengan Jumat pekan lalu, dan begitu selanjutnya. Dan jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang sama, porsi dan jatah umur kita pun semakin berkurang, bukan bertambah. Jadi seiring perjalanan waktu yang terus berjalan tidak akan pernah kembali, kita harus sadari waktu kita hidup di dunia jatahnya semakin berkurang, bukan meningkat, bukan bertambah. Disitulah pentingnya kita harus terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kita harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran bahkan dijadikan sebagai ayat-ayat pembuka dalam beberapa surah yang Allah jadikan waktu demi waktu sebagai sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Berbeda dengan kita dalam kondisi terpaksa, tidak ada pilihan terakhir ketika kata-kata tidak lagi sanggup meyakinkan seseorang padahal kita dalam kondisi tidak bersalah, kita hanya boleh diperkenankan bersumpah atas nama Allah. Dan itu sebagai pilihan terakhir. Dengan lafaz demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan huruful qasam. Huruf yang memberikan makna sumpah. Wallahi, demi Allah. Berbeda dengan wallahu. Jamaah, diantaranya dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di ayat pertama Allah berfirman wal asr, demi masa, demi waktu. Demi waktu asar. Di situ kita sering baca ayat ini yang Allah mengingatkan kita demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Tetapi ada yang tidak rugi. Siapa? Pertama, beriman. Dia mukmin yang kemudian keimanannya diiringi dengan amal soleh. Kemudian siapa lagi? Dia orang yang saling memberikan nasihat untuk menetapkan kebenaran, dan orang yang saling memberikan nasihat untuk saling menetapkan kesabaran. Kebanyakan merugi. Allah bersumpah, ini kan tentang waktu, supaya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di surah Al-Lail Allah juga berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila telah terang benderang. Allah bersumpah menggunakan waktu asar, bahkan waktu malam, waktu siang,
Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wadduha wal laili idza saja wal fajr walayalin ashr. Termasuk dalam firman Allah, wasubhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan menggunakan kata waktu. Nah ini jamaah, maka di antara ciri-ciri seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang muslim, orang Islam yang menghargai waktu. Dengan dia menghargai waktu, waktu digunakan sebaik-baiknya. Dia kelola waktu dengan baik, diatur, dia manage. Dengan sebaik-baiknya, dia tidak mau kehilangan waktu tanpa makna, tanpa arti, tanpa nilai ibadah. Maka boleh jadi hidup singkat di dunia, tapi bobot kebaikan prestasi ibadah luar biasa. Karena paham waktu itu berharga. Dan ajaran Islam menganggap sikap menghargai waktu adalah tanda keimanan, bahkan bukti ketakwaan. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 62, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan orang yang ingin bersyukur. Jamaah yang Allah muliakan, waktu begitu berharga. Jangan pernah kita sia-siakan. Siapa yang tidak kenal benda bernama emas? Tetapi kata para ulama, al-waktu athmanu minadz-dzahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalah emas jauh nilainya, timahnya dibandingkan waktu. Maka kita sering mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Mari kita telaah lebih jauh hadis ini. Kita perhatikan. Rasulullah berpesan mengingatkan kita agar memanfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. 5 perkara sebelum datang yang 5 lagi. Jadi setelah 5 yang kita alami akan datang 5 hal kemudian. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Rasulullah berpesan supaya kita manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Yang tua pernah mengalami muda, tetapi yang muda belum tentu mengalami masa tua. Maka manfaatkan di usia muda sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Nyamannya ibadah, prestasi ibadah kita rasakan saat kita muda. Saat kita tua boleh jadi lebih banyak penyakit yang datang dan sulit perginya, yang membuat ibadah kita tidak nyaman. Beda saat kita muda, tidak ada kendala, kita ruku, sujud, i'tidal. Berapapun rakaat kita tegakkan di usia muda tidak masalah. Tetapi kita sekarang jamaah mulai betul-betul merasakan. Kadang kita tertahan untuk ruku, untuk sujud. Bahkan ada yang sudah tidak bisa melakukan itu karena kondisinya yang sakit. Manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Ini kan waktu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehat sebelum datang sakit. Manfaatkan waktu sehat. Jangan untuk yang sia-sia, yang tidak berguna.
Sebab kalau sudah terlanjur sakit, boleh jadi rencana-rencana kebaikan hanya akan jadi wacana, planning, rencana, tidak terlaksana. Dan jika sudah terlanjur sakit, jangan hanya fokus berobat. Maksimalkan dalam kondisi sakit sekalipun tetap ibadah. Karena boleh jadi di masa sakit kita itulah peluang yang masih Allah berikan untuk kita ibadah. Boleh jadi di waktu lalu kita melalaikan ibadah kepadanya. Jangan hanya sibuk mengembalikan kesehatan sebagaimana kita muda dulu. Boleh jadi tidak akan pernah kembali kesehatan seperti kita alami di masa muda dulu, di waktu kita sehat. Kemudian waghinaka qabla faqrik. Manfaatkan betul-betul masa kaya, jaya sebelum datang masa susah. Kan hidup rotasi kehidupan ini. Ada waktunya di atas, di bawah. Enggak terus jadi pejabat, enggak terus jadi rakyat. Ada masanya. Allah atur waktu itu. Manfaatkan. Mumpung kita masih punya potensi, punya materi. Infakkan, sedekahkan, bantu perjuangan ulama. Hidupkan majlis-majlis taklim, kegiatan ibadah, potensikan harta kita. Jangan harta kita hanya menjadi tontonan orang bahwa kita kaya, sementara kontribusi tidak ada buat umat Islam. Sebab akan datang masa di mana orang susah. Tidak sedikit orang yang setelah susahnya baru berencana berbuat baik. Biasanya jamaah orang yang sudah jatuh akan sulit untuk bangkit kembali. Manfaatkan saat kita punya sebelum boleh jadi kita tidak memiliki apa-apa lagi. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Siapa di antara kita yang tidak punya kesibukan? Setelah kita besarkan, kita lahirkan, kita didik anak-anak kita, kemudian kita dititipkan lagi anak dari anak-anak kita, merawat cucu dan selanjutnya. Kalau dulu kita bisa tidur kapan saja, boleh jadi sekarang buat tidur aja kita udah susah. Karena harus ada kerjaan ini dan itu, rumah tangga, masyarakat dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu luang kita, waktu kosong kita sebelum datang waktu yang menyibukkan kita, yang membuat kita tidak bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya wahayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidup sebelum mati. Boleh jadi jamaah rahimakumullah tinggal satu yang tersisa nih buat kita. Boleh jadi kita harus akui yang udah di usia tua, kita bukan muda lagi, lewat udah untuk memanfaatkan masa muda. Berlalu sudah memanfaatkan masa sehat karena kita semuanya sudah penyuluhan penyakit masing-masing. Lewat sudah masa untuk memanfaatkan materi, boleh jadi. Karena kita sudah tidak punya. Harus kita bagi-bagi untuk banyak keperluan. Kita tidak lagi boleh jadi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang karena kita sudah disibukkan berbagai kegiatan. Hanya satu yang Allah sisakan. Yang harus betul-betul kita potensikan sebaik-baiknya. Apa itu? Kehidupan kita saat ini sebelum datang kematian. Jangan membuang-buang waktu. Di antaranya apa? Contoh, ketika kita masuk masjid, jangan langsung duduk. Baca doa, masuk ke dalam masjid, langkahkan dengan kaki kanan. Ambil saf terdepan. Kemudian tegakkan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tidak lama. Kemudian apa? Niat iktikaf saat kita di masjid. Setelah itu, jika kita belum membaca dari semalam surah Yasin, misalnya surah Al-Kahfi, bawa mushaf. Kalau tidak, gunakan ponsel kita, download itu. Manfaatkan materi untuk ibadah, manfaatkan teknologi untuk ibadah, untuk kebaikan. Baca surah Al-Kahfi, jangan ngobrol sepanjang waktu. Atau berzikir, bertasbih, itu waktu yang luar biasa. Banyak waktu jamaah kalau betul-betul kita manfaatkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan. Jangan buang umur dan kesempatan dengan sia-sia, dengan percuma.
Di antaranya karena merasa masih muda, masih sehat, masih banyak waktu dan lain sebagainya. Rasulullah juga bersabda, ni'matani maghbunun kathirun minan nas as-sihat wal farad. Ada dua kenikmatan yang seringkali membuat manusia terpedaya, tertipu, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Apa itu? Sehat, kesehatan, dan waktu luang, kesempatan. Hadirin yang Allah muliakan, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Qimatuz Zaman, kitab yang maknanya nilai dari waktu. Beliau berkata, ketika kita lahir kita diazankan dan kita disolatkan manakala nanti kita meninggal dunia. Ini berarti bahwa hidup itu begitu singkat. Berapa sih jarak antara azan kemudian mendirikan sholat? Azan subuh misalnya, kemudian tidak lama kita sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau udah lama mengatakan yang lain qobliyah subuh misalnya. Setelah itu di iqomah dibacakan. Setelah itu sholat berapa? Paling 10 menit, 15 menit. Begitulah gambaran singkatnya hidup yang Allah berikan kepada kita. Seperti halnya datangnya waktu azan dan kemudian sholat didirikan. Barangkali di antara kita sering berkata, belum lama kita jadi anak muda, tahu-tahu udah tua. Belum lama kita jadi anak-anak, tahu-tahu kita punya anak, bahkan anak kita sudah punya anak-anak. Maka hadirin yang Allah muliakan, sebagai penutup khutbah pada kali ini, khatib sampaikan perkataan ulama. Apa kata beliau? Lan tastati'a an tuqifal waqt, lakinnaka tastati'u an tatawaqqafa an idha'atih. Kamu tidak bisa menghentikan perjalanan waktu, tapi kamu bisa menghentikan dirimu untuk menyia-nyiakan waktu. Inilah khutbah yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan sisa waktu yang Allah berikan dengan prestasi ibadah yang terbaik. Dan ibadah yang kita kerjakan juga kita fokuskan untuk diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati ajma'in sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahumma anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin
واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة